selamat pagi semuanya. Baik, sebelumnya disiapkan dulu ketuanya. Silahkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya kita sudah mempelajari materi yang lalu. Maka selanjutnya untuk materi sekarang kita akan melanjutkan ke materi teks eksposisi. Di mana kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa sebelum ini kita akan sudah duduk dibagi per kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Nanti kalian bakalnya membuat teks eksposisi tersebut sendiri. Maka dari itu kita akan mempelajari dulu mulai dari teks eksposisi, dari pengertiannya, ciri-cirinya, tujuan, serta kaidah dan struktur-strukturnya. Di sini ada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi yang sudah dijelaskan tadi itu adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi tersebut. Informasi yang pengetahuannya itu disajikan secara. Jadi, selain dari pengertian teks eksposisi tersebut, teks eksposisi itu juga bisa untuk menyampaikan suatu gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran dalam suatu topik tersebut. Setelah itu ada juga dalam tujuan teks eksposisi. Tujuannya ini untuk menjelaskan dan menyampaikan suatu informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur. Terstruktur seperti apa? Terstruktur dia tuh rinci. Seperti ini adalah struktur dari teks eksposisi. Ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Dari struktur tadi itu ada tesis. Tesis itu apa? Tesis itu dia ini untuk bagian pembuka dari gagasan utama tersebut yang isinya itu fakta-fakta yang ada. Setelah itu di sini ada argumentasi juga. Di sini argumentasi dia itu adalah unsur penjelas dari tesis tersebut. Unsur argumentasi itu adalah unsur penjelas dari tesis tersebut. Sedangkan di sini ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu termasuk dia penegasan ulang dari tesis dan argumentasi seperti judulnya penegasan ulang, berarti dia menegaskan kembali apa itu tesis dan argumentasi. Selanjutnya, setelah ada pengertian dari teks eksposisi, tujuan teks eksposisi beserta struktur teks eksposisi yang ada 3 tadi, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Selanjutnya itu ada ciri-ciri. Ya, kita lihat di halaman 31. Di sini ada ciri-ciri teks eksposisi. Di sini dia teks eksposisi yang pertama ciri-cirinya berisi pengetahuan, informasi. Coba dilihat di bukunya. Setelah itu ciri-ciri yang selanjutnya dia tuh penulisannya itu singkat, langsung ke poin-poin yang ditujunya. Ciri yang ketiga dari teks eksposisi yaitu bersifat objektif. Maksudnya di sini bersifat objektif itu dia bersifat tidak memihak, itu yang dikatakan bersifat objektif dalam ciri-ciri teks eksposisi. Nah, selanjutnya setelah ada pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Kaidahnya itu yang pertama tuh bisa kita lihat di dalam buku. Di sini kita menggunakan bahasa yang baku. Kaidah ya, kaidah teks eksposisi. Selanjutnya itu kaidah kebahasaan itu ada menyatakan pendapat, ada juga menggunakan pronomina dan menggunakan nomina. Apa itu pronomina? Pronomina itu adalah menggunakan kata ganti. Ya, seperti kata ganti. Kalau menggunakan nomina, nomina itu adalah kata benda. Bisa diingat untuk menggunakan nomina dengan nomina. Pronomina dengan nomina. Pronomina itu penggunaan, sedangkan nomina adalah kata benda. Di situ tadi bedain, oke? Baik, selanjutnya tadi udah dibagi kelompok. Sekarang Ibu akan membuat contoh dari teks eksposisi, cara membuat sebuah teks eksposisi. Setelah itu kalian akan membuat teks eksposisi yang dikerjakan secara berkelompok tadi ya. Baiklah, tadi setelah kita mempelajari tentang teks eksposisi, mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur teks eksposisi, serta kita
Tadi Ibu juga udah membuat contoh teks eksposisi dan kalian mengerjakan teks eksposisi secara berkelompok. Tadi yang udah maju untuk presentasi dalam teks eksposisi ada kelompok 4, 5, dan 1. Oke, jadi kelompok 3 dan 2 belum presentasi, bisa presentasi minggu depan. Baiklah, sekian. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.